Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Wahyu Azhari dan saya sendiri Ainul Risma Febrianti dan Indah Nur Farida. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bab keunggulan komparatif 2 untuk memenuhi tugas ekonomi internasional yang dibimbing oleh dosen Bapak Juni Iswanto, Sarjana Ekonomi. Keunggulan komparatif, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi tentang teori keunggulan komparatif, saya akan menjelaskan tentang di mana asal-usul teori keunggulan komparatif itu sendiri. Selain teori merkantilisme dan keunggulan mutlak, ada teori lain yang mendasari perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif atau bisa disebut dengan comparative advantage dicetuskan oleh David Ricardo. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori keunggulan mutlak yang dicetuskan oleh Adam Smith dalam buku Perdagangan dan Bisnis Internasional tahun 2020 karya Jonkers Tambulona. Meskipun sebuah negara kurang efisien dalam memproduksi kedua komoditas, perdagangan yang menguntungkan antara kedua belah pihak masih bisa dilakukan. Negara yang kurang efisien akan melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditas yang memiliki kerugian absolut yang lebih kecil. Dari komoditas inilah negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Berlaku sebaliknya, negara tersebut akan mengimpor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih besar. Dari dua hal tersebut memunculkan istilah yang dikenal sebagai hukum keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif atau bisa disebut juga comparative advantage teori pertama kali ditemukan oleh David Ricardo. Menurut David Ricardo sendiri, setiap negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dalam definisi memiliki atau tidak memiliki keuntungan absolut pada diri sendiri. Sejumlah asumsi yang digunakan oleh Ricardo pada tahun 1817 untuk menjelaskan secara rinci mengenai teori keunggulan komparatif yang dimuat dalam bukunya yang berjudul tentang The Principles of Political Economy and Taxation. Menurut buku Perdagangan Internasional pada tahun 2018, karya Wahono Dipayana menjelaskan bahwa keunggulan komparatif didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama ada keunggulan komparatif berdasarkan perbandingan biaya, dan yang kedua keunggulan komparatif berdasarkan perbandingan produksi. Biaya komparatif. Pada bab sebelumnya, keunggulan komparatif ditunjukkan dengan cara membandingkan hari kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap item, seolah-olah tenaga kerja adalah satu-satunya alat produksi untuk digunakan untuk memproduksi barang-barang tersebut. Maka kita masih bisa menarik kesimpulan yang sama seperti yang kita ambil pada bab sebelumnya. Harga domestik relatif sebelum diperdagangkan. Di Persia ada satu buah permadani sama dengan 2/3 kilo bumbu. Sedangkan di Indonesia satu buah permadani sama dengan 1 kilo rempah. Pada kedua harga relatif domestik ini kita dapat menarik kesimpulan tentang apa yang diekspor atau diimpor oleh negara mana yang mengkhususkan diri dalam memproduksi apa
sama persis dengan kasus satu alat produksi atau tenaga kerja seperti bab sebelumnya. Lebih dari dua barang. Diasumsikan bahwa biaya produksi per unit untuk setiap barang adalah tetap berlaku kasus biaya konstan, dan untuk saat ini hanya ada dua negara yang berdagang. Namun, kini tidak hanya ada dua jenis barang yang diperdagangkan secara khusus. Kita harus membandingkan biaya produksi per unit setiap item di setiap negara. Namun, agar perbandingan tersebut tidak dipengaruhi oleh perbedaan mata uang yang digunakan di masing-masing negara, maka biaya produksi perlu distandarisasi dengan menyatakan bukan dalam satuan moneter, tetapi dalam satuan biaya produksi suatu barang. Peranan alat tukar dan kurs devisa. Dalam kenyataan, barter atau barang langsung ditukar dengan barang tidak lagi hanya dilakukan orang baik dalam suatu negara maupun antara negara satu dengan yang lain. Bila masing-masing negara mempunyai alat tukarnya sendiri, maka perdagangan internasional mengharuskan adanya angka perbandingan antara nilai satu mata uang dengan mata uang lain. Inilah yang disebut kurs devisa. Sistem pembayaran dalam konteks keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif tanpa dukungan sistem pembayaran akan kehilangan keunggulannya. Sebagai contoh konkret adalah Inggris dan Belanda yang sebelumnya pernah menjadi negara adidaya ekonomi. Saat ini London memang masih menjadi salah satu pusat keuangan dunia. Tetapi Amsterdam sudah kalah dibandingkan Swiss, Hong Kong, dan New York sebagai pusat keuangan dunia. Tidak dimungkini bahwa sistem pembayaran merupakan instrumen perekonomian yang penting, tetapi justru kerap kali dilupakan. Keunggulan komparatif dan keunggulan absolut. Keunggulan komparatif dan keunggulan absolut hampir tidak mungkin seseorang atau suatu keluarga memenuhi kebutuhan mereka sendiri, bahkan untuk hidup yang paling sederhana sekalipun. Mereka memperoleh keuntungan dengan terlibat dalam kegiatan yang paling sesuai atau kegiatan di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Di samping keunggulan komparatif dan spesialisasi, konsep lain dalam perdagangan internasional adalah keunggulan absolut. Keunggulan absolut adalah produksi suatu komoditas dengan sejumlah sumber daya real yang sama seperti produsen lain, tetapi dengan biaya unit absolut yang lebih rendah. Perdagangan lebih dari dua negara. Jika ada lebih dari dua negara yang melakukan perdagangan, maka jumlah pola perdagangan yang harus diperhatikan menjadi sangat banyak. Ada satu aspek dalam kasus banyak negara yang tidak dapat diungkap dalam kasus dua negara, yaitu kemungkinan hubungan perdagangan tidak langsung antara lebih dari dua negara. Bentuk paling sederhana adalah hubungan perdagangan tidak langsung antara tiga negara. Kadang-kadang disebut dengan istilah perdagangan segitiga. Analisis keunggulan komparatif. Dalam teori perdagangan internasional, keunggulan komparatif memegang peranan penting. Keunggulan komparatif akan menjadi penentu arah perdagangan, di mana komoditas akan bergerak dari negara dengan keunggulan komparatif yang lebih tinggi ke negara dengan keunggulan komparatif yang lebih rendah. Ekspor utama suatu negara adalah komoditas yang memiliki daya saing di pasar dunia, atau setidaknya di negara-negara yang menjadi importir utama komoditas dimaksud. Analisis dinamis keunggulan komparatif. Untuk kepentingan perumusan kebijakan baik industri dalam negeri maupun promosi ekspor, dibutuhkan informasi perkembangan daya saing sektor atau komoditas tertentu di pasar ekspor yang diamati. Informasi ini diperoleh dari analisis dinamis keunggulan komparatif. Kesimpulan yang pertama, jika ada lebih dari satu faktor produksi yang digunakan,
Maka keunggulan komparatif bisa ditentukan dengan membandingkan biaya per unit nominal dari masing-masing barang. Analisa ini disebut analisa biaya komparatif atau comparative cost. Yang kedua, jika ada lebih dari 2 barang, analisa biaya komparatif bisa digunakan untuk menentukan skala keunggulan komparatif. Yang ketiga, tingkat kurs devisa menentukan batas atau cut-off point pada skala keunggulan komparatif. Bila cut-off point telah diketahui, kita bisa menentukan secara tepat barang-barang apa yang diekspor atau diimpor oleh suatu negara. Apabila mata uang dalam negeri dinilai terlalu tinggi terhadap mata uang asing, maka macam barang yang bisa diekspor menyempit. Devaluasi bisa memperluas macam barang yang bisa diekspor, di samping bisa meningkatkan volume barang ekspor yang ada. Yang keempat, jika dunia barter kita tinggalkan, teori keunggulan mutlak menjadi penting lagi karena menentukan posisi cut-off point. Cut-off point menentukan barang-barang yang dalam kenyataan diekspor atau diimpor oleh suatu negara. Keunggulan komparatif menentukan urutan barang-barang yang potensi bisa diekspor atau diimpor oleh suatu negara. Skala keunggulan komparatif tetap melandasi pola perdagangan suatu negara. Itu tadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.